Oke, kaum santuy dimanapun kalian berada, balik lagi cuy di channel Sora Films. Channel ini membahas alur cerita film atau bisa kita simpulkan sebagai spoiler film. Oke, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian bantu channel ini. Cukup subscribe aja kok bray. Oke, thanks buat yang udah subscribe maupun yang belum. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja meluncur. Oke, jadi pada alur kali ini kita akan membahas alur cerita film Mulan. Film ini adalah film yang diadaptasi dari kisah legenda Cina, yaitu seorang pejuang perempuan heroik yang menyelamatkan kerajaan Cina dari kehancuran, bray. Oke, langsung aja kita ke alurnya. Check this out. Yap, di awal film kita diperlihatkan di suatu pedesaan yang indah. Terlihat seorang gadis cantik sedang mengejar seekor ayam. Sampai-sampai dia tidak memperdulikan apapun yang ada di sekelilingnya. Dia terus mengejar dan mengejar sampai ke atap rumah, tapi tololnya, ayam yang dikejar itu pun masuk ke kandang dengan sendirinya. Nah kan bangsat. Gadis ini bernama Mulan. Di situ terlihat penduduk desa tidak suka kepada Mulan karena kenakalannya. Dan film ini pun dimulai. Di tempat lain kita diperlihatkan di gurun pasir. Terlihat seorang lelaki pedagang, kita sebut saja anak rantau, melihat sesuatu bayangan yang langsung mendekat ke arahnya. Dan ternyata sob, bayangan tersebut adalah seorang perempuan cantik. Tapi secara tiba-tiba, perempuan itu merasuki raga si anak rantau tersebut sob. Nah, dari sini kita akan tahu maksud dia merasuki si anak rantau tersebut sob. Dari arah lain terlihat sekelompok orang berkuda memakai baju hitam mendekati benteng atau garsion Cina. Lain tidak lain, maksud mereka adalah bukan untuk membeli seblak maupun karedok sob, tapi mereka akan menaklukkan benteng tersebut. Melihat ada penyerangan, para prajurit pun langsung menutup gerbangnya. Dan pasukan berkuda pun semakin dekat dan adegan baku hantam pun tidak bisa dihindari. Di dalam benteng terlihat pemuda rantau yang tadi guys yang dirasuki si penyihir. Sebut saja dia penyihir laknat. Baku hantam pun tidak bisa dihindari. Di sini kita tahu maksud si penyihir adalah untuk bisa masuk ke dalam benteng dan mengacaukan pertahanannya. Akhirnya, pertempuran pun dimenangkan oleh pasukan berkuda yang dipimpin oleh abang-abang jamet yang bernama Borikan. Di sini terlihat tinggal satu prajurit. Seperti biasa, si penyihir merasuki raga si prajurit agar bisa masuk ke istana Kaisar Cina. Scene berpindah di kerajaan Cina. Di situ terlihat seorang menteri sedang melaporkan kepada kaisar bahwasannya Garsion atau yang tadi benteng diserang itu telah jatuh ke tangan musuh. Sebut saja dia adalah menteri korup. Dan penyerangan tersebut hanya menyisakan satu prajurit yang tersisa. Menteri korup tadi melaporkan bahwasannya pemimpin mereka bernama Borikan atau dari bangsa Rorans. Nah, si prajurit yang tadi melaporkan kepada kaisar bahwasannya si Borikan itu dibantu oleh seorang penyihir. Di sini raja memutuskan untuk membuat keputusan, yang dimana keputusan itu setiap keluarga akan memasok satu orang untuk ikut berperang. Setelah melaporkan kejadian tersebut kepada kaisar, prajurit yang tadi yang dimasuki penyihir langsung pergi bergegas meninggalkan kerajaan Cina. Dia berubah menjadi kewujud aslinya yaitu penyihir laknat dan dia langsung pergi cabut aja gitu bray. Scene berpindah di camp pasukan si Borikan, di mana di situ si penyihir yang tadi melaporkan ke si Jamet bahwasannya raja akan membentuk pasukan yang kuat. Kita berpindah kepada si Mulan yang sudah menjadi gadis remaja yang cantik. Aduhai gemulai sob.
Oke, singkat cerita, si Mulan sudah selesai berkuda. Dia bergegas pulang ke rumahnya. Di situ dia mengabarkan kepada keluarganya apa yang dia lihat tadi waktu berkuda. Tapi sang ibu mengatakan dia punya kabar baik, yaitu akan menjodohkan si Wulan. Mendengar hal tersebut, si Mulan kaget atas keputusan kedua orang tuanya. Tapi dengan berat hati dia menerima keputusan kedua orang tuanya. Singkat cerita, waktu perjodohan pun tiba. Di situ Wulan terlihat bersiap-siap didandani oleh ibunya untuk pergi ke rumah Macomblang atau tempat rumah perjodohan. Di situ, muka Wulan dicolak-colek agar terlihat lebih mempesona cantik aduhai gemulai. Akhirnya, proses colak-colek pun telah selesai. Di situ, Wulan terlihat sangat cantik, anggun, mewah, pokoknya duar lah. Setelah proses tata rias selesai, mereka sekeluarga bergegas pergi ke rumah Macomblang. Di situ terlihat Wulan sedang diinterview oleh Macomblang untuk kemudian dikenalkan ke calon mertua si Wulan. Tapi tiba-tiba ada seekor laba-laba yang mendekati adik si Wulan. Melihat hal tersebut, Wulan tidak tinggal diam. Dia langsung menutupi laba-laba tersebut dengan teko. Tapi Macomblang menyuruh si Mulan untuk mengembalikan teko tersebut ke tempat semula. Dan akhirnya si Mulan menuruti keinginan Macomblang untuk mengembalikan teko ke tempat semula. Tapi tiba-tiba laba-laba loncat dari teko tersebut dan membuat keadaan menjadi buyar. Proses perjodohan pun menjadi kacau. Wulan tidak jadi dijodohkan karena calon mertua tidak ingin mempunyai menantu seperti Mulan. Di situ terlihat keluarga Mulan sangat kecewa dan merasa malu. Tapi tiba-tiba ada sekelompok dari kerajaan Cina yang mengabarkan bahwasannya sang kaisar membuat keputusan untuk menyumbangkan satu orang laki-laki dari setiap keluarga untuk ikut berperang melawan bangsa Roran tadi. Mendengar hal tersebut, ayah Wulan bergegas untuk mengambil surat dari kaisar. Karena di keluarga Mulan tidak ada anak laki-laki, jadi ayah Wulan akan ikut berperang. Walaupun geus kolot, ayah Wulan tetap bersikeras akan ikut berperang karena di keluarganya tidak ada anak laki-laki. Scene berpindah pada keluarga Wulan yang sedang berkumpul. Di situ Wulan mengajukan untuk menggantikan ayahnya untuk ikut berperang. Tapi ayahnya menolak karena Mulan adalah anak perempuan dan dia marah langsung pergi begitu saja. Di situ terlihat ayah Wulan sedang mempersiapkan peralatan perang seperti mengasah pedang. Di situ juga ayah Wulan memberitahu bahwasanya dia mempunyai jimat yang selalu melindunginya dari setiap peperangan. Jimat tersebut bernama jimat Poenik. Mulan menyesali keadaan. Jika dia anak laki-laki, dia pasti sudah menggantikan ayahnya untuk ikut berperang. Di situ ayah Wulan langsung segera menyuruh Wulan untuk beristirahat karena dia akan berangkat besok pagi. Tapi secara diam-diam Wulan menyelinap masuk ke ruangan tempat perlengkapan ayahnya disimpan. Di situ Wulan berencana agar menggantikan ayahnya untuk ikut berperang. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di situ ayah Wulan terkejut melihat semua perlengkapan pelangnya termasuk gulungan wajib militer telah hilang. Dan dia tahu bahwa Mulan yang mengambilnya. Scene berpindah kepada Mulan yang sudah sampai di tempat perkumpulan para pasukan. Tapi sebelum masuk, Wulan didata atau istilahnya ya disensus penduduk sebelum mengikuti latihan perang. Secara tiba-tiba ada seseorang yang didorong dan mengenai Wulan dan pada akhirnya Wulan terjatuh. Dan ada seorang lelaki yang menyodorkan tangannya, tapi dia malah menodongkan pedang dan sebaliknya dia juga menodongkan pedang. Dan aksi itu pun dilerai oleh komandan pasukan tersebut yang bernama Jenderal Tang. Setelah kejadian tersebut, mereka semua kembali didata.
Singkat cerita, malam pun tiba. Wulan sangat terkejut melihat semua rekannya tidak memakai busana karena dia adalah seorang perempuan. Tapi ada seorang jenderal yang mengajukan untuk jaga malam dan akhirnya Wulan menyetujui untuk jaga malam. Pagi pun telah tiba. Di situ terlihat semua pasukan sedang berkumpul dan sedang mendengarkan arahan dari jenderal. Di situ sang jenderal menjelaskan berbagai aturan yang ada di camp, termasuk berbohong, pengusiran, aib, dan sebagainya. Latihan pertama pun dimulai. Jenderal Tang memberikan sebuah gerakan yang mana gerakan tersebut akan diikuti oleh pasukannya. Latihan tersebut pun meliputi berbagai gerakan, latihan memanah, latihan membawa air tanpa berhenti ke bukit. Gak kebayangkan membawa air sampai ke bukit tanpa berhenti, pasti itu letihnya luar biasa. Hari demi hari pun berlalu, mereka semua tetap berlatih memanah, berlatih kungfu yang diawasi oleh Jenderal Tang. Singkat cerita, malam pun tiba. Di situ Wulan sudah mulai terbiasa membiasakan diri di camp dengan para pria. Hari-hari pun mereka lalui dengan berlatih. Di situ terlihat Wulan sedang berlatih tombak bersama rekannya. Tapi tiba-tiba rekannya mengajak duel kepada Wulan untuk 1 versus 1. Adegan baku hantam pun tidak bisa dihindari. Aksi tersebut menjadi pusat perhatian semua pasukan. Di situ Wulan terlihat sangat lincah memainkan tombak. Sampai pada akhirnya Jenderal Tang melihat hal tersebut dan membiarkannya. Dan baku hantam pun kembali terjadi. Aksi Wulan benar-benar membuat Jenderal Tang terpesona. Baku hantam pun semakin memanas. Di situ keduanya sama-sama lincah. Tapi tiba-tiba Wulan dengan lincahnya mengambil tombak yang ada di belakangnya dan menendangnya ke rekannya. Setelah kejadian itu, Wulan langsung bergegas pergi meninggalkan semua pasukan di situ. Singkat cerita, malam pun tiba. Di situ Wulan terlihat sedang mandi karena beberapa hari ini dia tidak mandi. Tapi alangkah terkejutnya dia melihat rekannya yang bertarung tadi ada di belakangnya dan dia ikut mandi bersama dia. Rekannya tersebut pun menghampiri Wulan dan dia sangat benar-benar merasa puas dengan pertarungan tadi. Tapi di sini Wulan menyuruh si rekannya tersebut untuk pergi meninggalkan dia sendiri karena dia takut ketahuan kalau dia adalah perempuan. Dan akhirnya si rekannya tersebut pun pergi. Singkat cerita, kita kembali ke masa-masa latihan. Di sini Wulan terlihat sudah benar-benar kuat membawa air sampai ke bukit. Dia benar-benar sudah mampu membawa air sampai ke bukit. Bahkan semua teman-temannya merasa kagum kepada dia karena dia berhasil membawa air sampai ke bukit tanpa berhenti. Atas kemajuan itu, Wulan merasa bangga pada dirinya. Teman-teman Wulan pun merasa sangat bangga atas kemajuan si Wulan tersebut. Mereka yakin Wulan akan menjadi pasukan yang sangat kuat. Scene berpindah ke abang-abang jamet. Di sini dia terlihat sedang melakukan penyerangan ke benteng yang belum ditaklukkan. Yang pastinya dia dibantu oleh si penyihir laknat Bray. Dan baku hantam pun di situ terjadi dan pastinya dengan bantuan si penyihir laknat, benteng tersebut berhasil ditaklukkan. Scene berpindah ke pasukan Jenderal Tang. Di situ dia memberitahu kepada semua pasukannya bahwa benteng mulai berjatuhan dan mereka semua harus segera bertindak walaupun mereka semua belum siap. Di sini mereka semua kembali mengecek benteng yang sudah dihancurkan oleh si Borikan. Tapi keadaan di situ sangat-sangat kacau. Singkat cerita, mereka semua kembali ke camp mereka. Di situ Wulan membahas soal pertarungan yang akan terjadi. Di situ Wulan berjanji akan melindungi semua rekan-rekannya.
Singkat cerita, hari di mana akan melawan pasukan Borikan pun telah tiba. Di situ terlihat pasukan Borikan sangat berjumlah banyak yang bersenjatakan lengkap beserta kuda-kuda mereka. Di situ Borikan melihat pasukan Jenderal Tang sudah siap untuk menghadang mereka. Kedua belah pihak pun saling bertemu dan mereka saling mengamati satu sama lain. Di sini Mulan tergabung dalam pasukan berkuda Jenderal Tang. Melihat pasukan yang ada di depannya, Borikan tidak gentar dan dia langsung menyuruh semua prajuritnya untuk langsung menyerang. Pasukan Jenderal Tang pun bersiap-siap untuk menyambut kehadiran pasukan si Borikan dengan menyiapkan semua pemanah dalam posisi. Pasukan si Borikan semakin mendekat dan si jenderal pun telah menyiapkan semua pasukan pemanahnya dalam posisi. Dan dengan sigap semua pasukan melepaskan semua anak panahnya yang menuju ke arah pasukan si Borikan. Di situ terlihat si Borikan membagi dua pasukannya. Si Jenderal Tang pun menyuruh pasukan berkudanya untuk mengejar pasukan si Borikan yang dibagi dua. Pasukan berkudanya itu termasuk ada si Wulan Tubrai. Akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di situ terlihat dengan lincahnya pasukan itu membalikan badan dan berusaha memanah si Wulan, tapi tidak kena dan malah mengenai rekannya yang di belakang. Aksi epik baku hantam pun di atas kuda pun terjadi. Di situ adegan saling panah memanah terjadi. Rekan-rekan Wulan pun banyak yang tertembak oleh anak panah si pasukan si Borikan. Dan hanya menyisakan beberapa, itu pun mereka semua mundur. Tapi Mulan tidak mundur, dia tetap mengejar pasukan si Borikan. Sampai pada akhirnya dia sampai di sebuah lembah yang dipenuhi kabut putih. Sampai pada akhirnya ada seekor burung yang berusaha menyerang si Wulan dan akhirnya si Wulan pun terjatuh dari kudanya akibat serangan si burung tersebut. Dan si burung tersebut yaitu si penyihir laknat. Nah, di sini kita diperlihatkan adegan baku hantam juga yang sangat epik di mana antara si penyihir dan si Wulan. Di sini si Wulan yang hanya manusia biasa sangat kewalahan menghadapi si penyihir. Sampai pada akhirnya si Wulan pun tidak bisa melawan si penyihir dan akhirnya Mulan terkena shuriken dari sang penyihir dan pada akhirnya Wulan berhasil dikalahkan dan Wulan pingsan. Oke sob, berhubung part satunya durasinya lama, jadi saya sambungin di part 2 nanti ya. Oke, sebelum itu kalian jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan part 2 nya ya. Oke, see you the next part 2. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.